النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال شرح الله تعالى وعدم النفع به وبركة علومه في دارين آمين. إلى أن قال وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأنه تعالى بعث سيدنا محمد عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتأمين معاشهم ومالهم وأيدهم بالمعجزة الظاهرة. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع أخبار بأن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ ومن سؤال الملائكة وآداب القبر ونعيمه. Dan juga sesungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun. Allah itu zu hayatin wa huwa fa'alun diraq wa qilin baqan la yadal wa abad. Allah itu maha hidup. Abadi selama-lamanya. Jadi Allah maha hidup, gak ada matinya. Alimun, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bijamil ma'lumat, mengetahui seluruh pengetahuan. Muhitun ilmu bima yajri min takhwil ar ila alis samawat. Allah ini tahu apa yang ada di muka bumi, dari bumi sampai ke bawahnya, itu Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui a'las samawat, langit yang kita lihat sampai ke atasnya Allah maha tahu. Wala yadhubu anhu mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Enggak ada satupun makhluk dari mulai yang paling kecil sampai yang paling gede, itu makhluk enggak ada, semuanya ya'dzub, yang menghalangi pengetahuan Allah. Semuanya Allah tahu. Dari mulai bumi sampai langit Allah tahu semuanya. Bal ya'lamu dabiban namlas sawad ala sakhratis sama fil lailatul zalma. Bahkan disebutkan oleh ulama, Allah ini mengetahui ada semut hitam jalan di batu hitam di gelap malam. Lu lihat gak kira-kira? Ada semut hitam jalan di batu hitam malam gelap gulita. Kata nggak tuh? Allah tahu tuh langkah semut. Ambil lagi lu yang gede kayak gini. Yang kecil aja Allah tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muridun ailil kainat mudabbirul lil haditsat fala yajri fil ardi wala bis sama galil wa katsir saghir wa kabir khairin wa syarrin naf'in aw dharrin fawzin aw khusranin ziyadatin aw nuqsan kafara iman illa bi qada'i wa qadari wa hikmati wa masyiati. Dan Allah ini maha berkehendak. Berkehendak itu, Allah itu berkehendak. Semua alam semesta ini yang ngatur Allah. Semua kejadian yang terjadi
dari kita sebelum lahir, sampai kita lahir, sampai ntar kita mati, terus nih alam semesta itu semua udah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tsunami, ada apaan? Sebentar kiamat, planet tubrukan, daun yang jatuh setiap hari, lu bisa mangap, strukturannya kalau atas kehendak lu nggak bisa. Orang setrum pengen bergerak nggak? Pengen. Bisa gak deh? Enggak. Tapi kan kehendaknya dia, kehendaknya Allah Subhanahu. Ta'ala. Jadi semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang udah terjadi di langit, di bumi, sedikit, banyak, kecil, besar, manfaat, mudarat, bahagia, sengsara, nambah kurang, iman juga, ada yang iman, ada yang kafir, itu semua adalah semua aturan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lu kalau bisa ibadah syukur sama Allah, bisa sholat, bisa nuntut ilmu, alhamdulillah, syukur sama Allah, karena Allah menghendaki lu jalan kebaik. Itu kita mesti bersyukur. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendakin pasti terjadi, dan Allah yang gak kehendakin pasti gak terjadi. Kalau kita kepengen bisa terjadi, bisa kan? Enggak. Tapi kalau udah Allah berkehendak, gak ada yang bisa tahu. Tuh. Walau ijtamal insu wal jinnu wal malaika wa syayatin. Seandainya orang berkumpul, orang, manusia, jin, setan, malaikat dia berkumpul buat gerakin ini barang aja nih, dikumpul nih semuanya buat ngangkat ini aja, nggak bakal terjadi kalau nggak kehendak. Buat gerakin satu aja biji itu gerakin nggak bisa, kecuali atas kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Bayangin tuh biji yang kecil jadi tumbuh pohon, hampir tuh pohon gede. Kan kalau lihat pohon gede-gede, dari mana sap gedenya? Biji. Nah lu juga tadi kecil kan, cuman air sperma dikit, jadi kayak sekarang lo bisa ngomong, bisa joget di TikTok. Iya. Lu apa? Bisa ngeplok, bisa korupsi. Itu kan semuanya apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak kehendakin, nggak bakal terjadi. Gadirun ay ala ijadil asya. Dan Allah itu maha perkasa, mampu. Kalau yang muridun kehendak, qadirun maha mampu Allah. Apaan ijadul asya? Menciptakan segala sesuatu. Nggak ada satupun makhluk yang bisa nyiptain. Ada nggak? Orang bikin handphone, kan ini ada siapa yang nyiptain? Plastik, apa terus lagi kaca, bahan-bahan yang nyiptain Allah. ada manusia. Kayak bikin gelas, kan kacanya bukan dia yang nyiptain, tapi ada kayu, semua kan yang nyiptain Allah, bahan-bahannya. Manusia itu bukan nyiptain, tapi dia produksi, beda. Bahannya yang nyiptain. Coba kalau kagak ada air, bikin teh bisa gak? Enggak. Lu bisa gak ciptain air? Enggak. Wah, pengen makan Naruto. Naruto. Patah nih air, enggak. Api enggak bisa. Enggak ada yang bisa. Wa ala tasarruful umur, dan Allah yang ngatur tuh semuanya. Kapan tuh matahari nongol, kapan dia tenggelam, kapan dia muter,
semuanya diatur. Oh, kalau kagak diatur, ada gravitasi coba. Kan kalau nggak ada gravitasi ini kan bumi muter. Ini kira-kira kalau lu masuk ada satu balon gede, bola gede gitu, lu masuk, bolanya muter ikut muter gak lu? Betul. Muter kan? Muter. Iya apa tuh naik orang-orang itu yang di depan tuh. Iya kan dia muter lu muter kan? Dia ke bawah lu ke bawah. Wah, Nah, bumi ini muter, dia muterin matahari. Kecepatan luar biasa, tapi kita muter nggak? Enggak. Kita ada gaya gravitasi. Kasih. Siapa yang ngatur itu? Allah. Emang bumi sekolah, kita tahu kasihnya ada. Ya atur tuh, tasariful umur, Allah yang ngatur semuanya. Binatang nunduk sama manusia, itu semua Allah yang ngatur. Lu bayangin kalau binatang nggak nunduk sama manusia. Kepala kebo ya kagak nunduk sama lu dah. Dia yang gali garap sawah, dia yang capek beli pisang, manusia makan kulitnya dikasih ke tapi bukan yang nyari duit gua, yang capek gua makan buahnya, gua makan kulitnya. Tidur di kandang. Manusia kebo yang nyari duit, manusia yang di ya, enak kasurnya, ruangan AC, ya itu deh. Oh, yang di Ragunan tuh kan binatang suruh kerja tuh, suruh nyari duit. Cuma ngap doang, masuk kandangnya segitu lagi, diajak jalan-jalan ke mall ini. Nah, manusia yang duit banyak di situ apa? Di jalan ke mall, di jalan-jalan, dia makannya enak. Coba kalau dia kagak nunduk ke manusia, wah. Malaikat tuh, kalau dikasih nafsu, coba habisan loh. Malaikat diatur malah punya nafsu. Lo kalau tahlilan coba lo bayangin, lo berapa nyediain bekas tuh kalau malaikat. Ini udah mana kebayaan, gak kebagian tuh. Tuh itu udah ngatur Allah semuanya. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di laut. Ikan paus tinggal di darat bagaimana? mati. Coba lo kalau orang ikan paus nih Allah kasih tinggal di darat, kira-kira gimana lo? Iya. Masuk ke masjid Darul Ne'mah, kita ketelan. Bukan masjid lagi, orang-orang ketelan. Paus panjang 33 meter. Itu aja 33 meter. Apa tuh? Kalau dimakan sehari berapa ton gitu? Coba kalau tinggal di darat itu bagaimana tuh? Allah yang atur tuh. La tuhsa maqdurat la yatra alaihi ajzun wa la yamna alaihi jalil wa la hakir wa la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa ngatur. Enggak ada bisa yang melemahkan Allah. Nggak ada yang lebih mulia ataupun Allah dilemahin. Kalau orang kalau disuruh kerja dulu kalau capek kan, kalau Allah nggak ada capeknya, nggak ada tidurnya. Allah nggak la ta'khudhu sinatun wala naum, nggak ngantuk ambil lagi tidur. Lampu merah mati aja rusak tuh orang jalanan. PLN mati sejam ya dah, coba lu bayangin. Kepanasan. Kalau Allah tidur gimana? Nggak mungkin. Mungkin. Alam semesta berantakan. Enggak. Mutakalimun amarnahun wa'idun lil mu'min jannah. Allah berkata-kata. Allah perintahkan, melarang bagi orang mukmin, janjiin sorga, mengancam neraka. Di kalaman azalin qadimun, kalam yang azali. Bidzatihi la yashba' alamul khalaq, dan ucapan Allah enggak sama dengan ucapan manusia. Enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Jangan kita bilang Allah itu Allah berfirman ada suaranya. Manusia kagak begitu. Enggak begitu. Itu perumpamaan kayak apa? Gambaran kalau kita tidur ngimpi. Kita ngimpi ketemu orang, terus diajak ngomong.
Ada suaranya nggak? Hah? Kagak ada. Kalau ada orang samping lu denger. Ada huruf yang keluar nggak? Nggak ada. Ya kagak ada juga orang kayak begini. Jangan. Lu ngomong dalam mimpi kan kagak ada suaranya, Iya. kagak ada huruf yang lu denger, lu yang keluar A B C D kagak ada. Dia kayak ngomong tapi kita paham. Oh maksudnya ngomongannya begini. Nah itu begitu. Allah itu berkata-kata tuh nggak ada huruf, nggak ada suara. Wah, jangan mikir manusia berimanlah kepada nggak begitu. Itu malaikat mendengar, Rasulullah SAW pada mendengar, disampaikan. Nah itu namanya wahyu. Wahyu. Sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat. La ya'zubu an sami masmu' wa in khafiya. Nggak ada yang menghijab Allah, nggak ada yang menghalangi pendengaran Allah. Sekalipun khafi. Khafi itu suaranya kecil. Lu dengerin semut ngobrol. Kalau semut ketemu berdua kan dia lagi ngobrol. Coba lu dengerin lah. Nggak kedengeran. Apa? Karena lu meradukan. Dia kan dengerin tuh, dia kan ngobrol tuh. Cuman kita nggak dengar suara itu. Gitu. Ada lagi yang lebih kecil lagi dari semut, kan dia ngobrol tuh. Ada suaranya. Nah, kalau kita nggak dengar, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dengar, sekalipun tuh tadi yang langkah semut lagi jalan ngobrol itu Allah tahu. Jangan gitu, jangan suara hati kita aja Allah tahu. Wala yagib an ru'yati mara'in wa indaka. Begitu juga nggak ada yang terhijab dari Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatan Allah. Sekalipun halus tuh, nggak perlu pakai mikroskop apa tuh. Kan yang baru kita tahu tuh paling kecil apa tuh, neutron. Paling kecil tuh baru itu tuh. Itu kalau lu pakai mikroskop tuh berapa kali lu mesti kecil-kecilin lagi. Padahal ada yang lebih gede lagi dari itu, lebih kecil lagi dari itu. Jadi kalau lu bilang tuh virus itu kecil, nah, ada lagi yang lebih kecil dari virus. Itu perbedaannya kayak kita ngelihat semut, kita sama semut kan jauh tuh bedanya. Ada lagi makhluk yang lebih kecil lagi dari itu. Dan mata kita kagak bakal bisa lihat. Lu mata elang aja kapan elang? Elang itu matanya jarak 100 kilo aja bisa kelihatan. Kalau ular matanya cuma merah doang nih, merah tuh. Ini kalau orang hidup tuh kelihatan merah nih. Dia deteksinya dari panas gitu. Inframerah kalau kita lihat tuh cuma merah-merah doang. Itu warna dia. Wala yajubu samahu pada wala yafadru yazulal. Nggak ada tuh penghalang penglihatan Allah. Gelap kek, mau kabut kek. Kalau kita ada kabut kan? Min gairi hadaka wala ajfan. Nggak butuh kelopak mata, nggak butuh bola mata. Allah. Begitu juga yasma min gairi asmihah. Dengar nggak perlu pakai kuping. Kalau kita kan dengar mesti ada kuping. Penglihatan kencang nggak kuat begitu. Kalau Allah itu nggak dengarnya nggak pakai kuping, ngelihatnya nggak pakai mata. Jadi jangan membayangin. Kama ya'lamu bighairi qalbin. Bagaimana mengetahui nggak pakai hati? Kalau kita kan pakai akal, kita paham pakai akal, kita tahu pakai hati. Kalau Allah kagak. Allah nggak pakai hati, nggak pakai mulut, nggak pakai kuping, kagak pakai mulut mata. Yakhluqu bighairi alatin la tashba sifatul khalaq. Allah nggak sama dengan sifatnya sama la tashba dzati zawatul khalaq, sebagaimana zatnya nggak sama sama makhluk. Ya'lamu khainatul ayun, Allah tahu khianat mata. Kasar kata nadhar ila ghair muharram, kayak ngelirik sebenarnya kan isinya deh. Lu nggak ngelihat tapi kan mata lu ngelirik. Itu Allah tahu tuh. Apalagi melihat begini gitu.
Ngelirik aja Allah tahu. Wa ma fi sudur, yang disembunyiin di hati. Belum mulut belum ngomong, karena hati udah ngomong nih. Allah tahu. Ya'lamu sirri wa akhfa, Allah tahu yang rahasia, yang halus-halus. Dhamirin nafas ma hadasa fi nafas, apa yang terlintas di hati Allah tahu. Wa ma khatara innama yasra dzikr wa du'a wal jahr. Wa ibn tasbirin nafas bi dzikr wa rasuka fiha. Jadi Allah tahu tuh. Khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Allah yang menciptain segala sesuatu, Dia Maha Esa, Maha Perkasa. Wa anna ta'ala ba'asa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jamil khalqi li hidayatihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus kekasihnya, Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Buat memberikan petunjuk manusia itu kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diutus kasih petunjuk sama kita. Wa litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan Nabi diutus itu buat nyempurnain hidup kita. Orang kalau kagak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak ada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang hidupnya nggak sempurna. Coba kalau nggak ada ajaran Rasulullah nih, bagaimana anak bisa menghormati orang tua? Itu dari mana ajaran Rasulullah SAW? Bagaimana hidup saling maaf-maafin? Terus apa? Sedekah, apalagi jangan menipu, ini yang haram, jangan korupsi. Itu semua orang hidup bisa sempurna karena ajaran Rasulullah SAW. Hidup sempurna, hidupnya nyaman, apalagi wa ma'adihim, dan memberikan kebahagiaan ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu karena apa? Kalau lau anna ahlaknahum bi'adzabin qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatik. Karena apa? Karena penyesalan nanti orang di hari kiamat. Ini orang di hari kiamat dia nyesal nih. Dia bilang dah, laula ahlaknahum bi'adzab, kita diazab sama Allah. Kenapa? Enggak ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi baru dia nyesal. Seandainya kita ikutin Rasul, kita nggak bakal nyemplung ke neraka. Wa ayyadahu bil mu'jizati zahirat, dan para rasul ini mereka dikuatin nama Allah dengan apa? Mukjizat zahirat, mukjizat yang tampak. Yang mukjizat apa itu? Zahar ala khilafil ada, yang lain daripada kebiasaan. Ka'ihya'i mayyit, seperti apa? Ngidupin orang mati. Ini Nabi Isa, mukjizatnya salah satunya ngidupin orang mati. Jadi orang meninggal udah mati dihidupin lagi Nabi Isa. Apalagi wa idami jabal, itu gunung dibelah, dipahat, itu Nabi Daud. Wan fajarul ma bainal asabi, apa namanya, air nih keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu ada sahabat itu lagi perang kehausan. Akhirnya Nabi SAW kumpulin air, cuma ada satu baskom dikit. Orang waktu itu hampir di 4.000-5.000 orang. Akhirnya Nabi masukin tangannya, kemudian Nabi angkat, dari tangan Rasulullah ini keluar air, apa namanya, air deras. Itu ditaruh dia, air mencar tuh air. Sahabat pada minum. Ada yang nadangin pakai baskom, ada yang naruh pakai botol, semuanya tuh girbah. Jadi
minuman dari apa namanya kulit sapi itu dari otak ditadangin semua. Itu ada yang mandi di situ, ada yang minum segala macam, belum disimpan. Itu orang waktu itu ada berapa ribu orang. Ada periwayat hadis, seandainya kami 12.000 orang itu cukup. Itu karena mujizatnya Rasulullah alaihi wasallam. Coba tangan lu celupin ke ikan, bisa mulai air gak? Agak. Dulu ada nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab. Nabi palsu nih. Ini zaman Rasulullah. Dia ngaku nabi. Kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad nih yang benar, Nabi Muhammad kan benar. Ada sumur kosong, agak daerah diludahin sama Rasulullah, itu sumur keluar air penuh tuh, dan airnya sampai sekarang. Dan itu rasa tuh sumur enak tuh airnya, wangi tuh sumur sampai sekarang. Padahal udah 1400 lebih. Itu diminum jernih air, itu masih ada. Nah, Musailamah kebalikan. Dia kan ngaku nabi, ditantang, kalau lu nabi coba lu ludahin kayak Muhammad gitu. Ada sumur diludahin, itu sumur bau bangke. Bau bangke karena berkah ludahnya nabi palsu. Tuh. Mujizat nama tantangin. Baik kanalah walian bahwa karoma. Nah kalau misalnya nimbul dari wali namanya keramat. Jadi lu jangan keramat ya ada wali gitu. Tapi apa? Jangan terlalu berlebihan cerita-cerita kalau wali gitu kayak misalnya di tanah kosong, kayak wali tuh pernah ditancepin keluar air banyak itu aulia-aulia ya begitu. Ali bin Hasan ada Bi'ur Latia sama tuh. Tanah tandus nggak ada air, ditaruh keluar air. Banyak tuh aulia. Kalau wali ada yang di sini sono ada itu kan namanya karomah. Itu yang cerita keramat siapa? Pertama Sayyidatuna Maryam. Nah, ada dalam Quran tuh. Ketika diasuh oleh pamannya yaitu Sayyid Nabi Zakaria. Ini kan Siti Maryam perempuan, jadi mau ke kamarnya itu ada 9 pintu, jadi dibuka, masuk pintu, dibuka, masuk lagi ruangan. 9 pintu baru tempat khalwatnya Siti Maryam. Ketika masuk Nabi Zakaria bingung. Lah, anna laki hadza katanya. Nah, ini buahan dari mana nih? Karena Siti Maryam itu orang mau masuk kamarnya aja mesti lewatin 9 pintu. Dan yang megang kunci cuma Nabi Zakaria. Itu udah makanan. Itu kalau buahan yang di musim panas kagak ada, itu ada. Ada buahan yang di musim dingin, adanya di musim panas. Makanya Nabi Zakaria kaget. Padahal dia seorang nabi. Ini ada di mana? Ini kalau ada buahan ini dari mana? Ada min indillah. Kata Siti Maryam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran yang cerita. Jadi kalau lu nggak percaya keramat, lu nggak percaya Quran. Kan la yadkhulu alaiha adam ghairu kana idza kharaja indatu. Aglik tuh. Kan itu cerita keramat. Kita kama fi sayyidatuna Fatimah anna uhdiyat li abiha sallallahu alaihi wasallam ragifain. Sebagaimana juga pernah terjadi kepada putrinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu pernah dikasih sama bapaknya itu ragifain, bid'an lahm, 2 roti 1 daging. Di dalam tabak mughitah, ada di piring garong itu di piring ditutupin sama Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW hamilat tabak wasaha ila baitiha falamma jalasa Rasulullah SAW wastaqara majlis bi baiti qala halimi ya buniyat faqasharabat an tabak wa idha mamlu khabzan lahman. Waktu Nabi ngasih cuman 2 roti sama 1 daging yang buat roti kan gitu, daging sepotong. Nah, pas itu Nabi SAW itu manggil Sayyidi Fatimah. Mana tadi roti yang tadi? Bawa sini Fatimah.
Akhirnya pas dibuka sama Siti Fatimah, itu yang tadinya piringnya nampannya cuman isinya roti 2 sama daging, itu tahu-tahu jadi banyak, jadi penuh tuh. Rotinya banyak, dagingnya banyak. Terus ditanya sama Nabi, "Ani laki hada ya Fatimah?" Qalat huwa min indillah. Oh, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau ngasih rizki nggak diduga-duga, nggak ada hitungannya. Nah, kata Rasulullah SAW, "Ja'alaka syabiha Sayyidah Nisa Bani Israel." Wahai Sayyidah Fatimah, engkau ini sama dengan perempuan Bani Israel, yaitu Sayyidatuna Maryam. Maryam. Itu ibunya Nabi Isa itu, Siti Maryam itu sama. Dia dikasih karomah bersama dengan Siti Fatimah Al-Zahra. Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib tabak fakalu hatta syabiha. Akhirnya mereka kumpul tuh, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Rasulullah SAW makan tuh sampai kenyang. Akhirnya sampai kenyang, kan udah pada makan tuh. Nah, ini kan piringnya masih ada, masih ditutup. Itu dibagiin sama orang-orang. Sampai sahabat pada makan tuh semua. Tetangga-tetangganya, orang-orang, tahisunnahu minal ilm makarim wa ma'una. Semuanya tuh pada makan. Padahal tadi cuma 2 potong. Bayangin sampai kenyang makan gini 2 potong tuh roti. 10. Itu sebabnya berkahnya aromah dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Akhirnya sampai habis tuh. Itu karomah. Wa anna alaihi salatu wasallam sadiqun fi jami' makhbar bi anillahi ta'ala. Dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu benar dari setiap yang dikabarin. Semuanya dari Allah. Contoh misalnya apa? Minas sirat, jembatan Siratul Mustaqim. Ada berita jembatan Siratul Mustaqim, Nabi SAW bilang. Kita yakin benar, walaupun kita belum pernah Ya. Qala Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin. An Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala, yaridun nas jami' sirat. Seseorang nanti bakal semuanya lewatin jembatan Siratul Mustaqim. Wa qiyam haula jahannam. Nah, ini jembatan Siratul Mustaqim adanya di punggungan api neraka. Itu kalau naik gunung, punggungan gunung kan, tahu enggak gunung? Kan punggungannya tuh. Kan itu masih daerah gunung, lo jatuhnya ke jurang. Nah, ini jembatan Siratul Mustaqim punggungan neraka. Ini punggungan di sini nih. Jadi kalau lo lewat jatuhnya kemana? Ke neraka. Jadi kalau lo jatuh, maksudnya ke neraka lo. Tuh. Nah, orang jalan bukan pakai kakinya. Tapi apaan? Bi'amalihim, pakai kerjaannya dulu di dunia. Jadi kalau kerjaan lu bagus di dunia, lu nyebrang Gampang. bukan pakai harta, bukan pakai jabatan, bukan pakai tenar, bukan pakai apa, kagak. Lu nyebrang pakai amal lu di dunia. Kalau lu misalnya di dunia lu kaya, lu punya jabatan tinggi, lu terhormat, tapi amal lu jelek, nah nyemplung lu di situ. Tapi lu biar di dunia biasa-biasa aja, kagak dipandang orang, tapi ibadah lu banyak, nah lu bisa nyebrangin tuh. Nah, pakai amalnya dia. Faminhum man yamuru mislul barok. Ada yang nyebrang kayak apa? Kayak kilat. Sampai. Baru nginjek langsung sampai. Berarti ini amalnya luar biasa nih. Ada yang kayak angin. Angin kan cepat juga. Ini agak kurangan sedikit. Ada juga yang murubis lutair, ada kayak yang burung elang. Burung kan cepat tuh. Set, sampai. Wamin noman yang murubis lu ajwadul khail, ada yang kayak kuda yang cepat. Set, sampai. Ada juga yang kajwadul ibil, kayak onta yang larinya kenceng, onta lari kenceng. Sampai. Ada yang kayak cita, larinya cepat.
Hatta in akhram rajulun yamurru ala mawdi ibhami qadami. Ada yang jalan pakai jempol kaki doang tuh. Ntar kepleset tinggal jempol doang nyantel, jalan lagi. Kayak jempol doang yang jalan. Tuh, nanti amalnya dikit tuh. Tuh. Hampir jatuh, gelantungan, jalan lagi. Gelantungan, jalan lagi. Tuh, begitu tuh. Ada yang ngesot tuh. Kayak suster ngesot kan. Ada yang begitu tuh. Ada yang baru injak langsung jatuh. Bangor, badan bangor tuh. Wasirat haddun muslik. Ini jembatan Shiratal Mustaqim ini panjang deh. Bukannya dari Haji Lain ke Haji Kamang. Panjang deh. Lebih panjang dari bumi. Untuk kelilingin 10 kali. Jadi jauh tuh perjalanan. Udah panjang, hadis safe, dia tajam kayak pedang. Kayak pedang yang kalau lu taruh kertas tuh samurai apa namanya? Samurai yang mahal. Itu 70 kali lipat tajamnya dari sabetan pedang. Oh. Bayangin tuh. Ya Allah. Wa ala hafati malaika maum kalaib binar. Nah, di belakangnya itu ada malaikat. Malaikat apa? Kalalib minar, dia bawa rantai dari api. Lo jalan lo lama disabet sama dia, kampung. Jalan lo lama disabet sama dia. Nah, orang yang selamat dia. Tapi kalau dia nggak selamat, cemplung. Kemudian apa? Wal mizan. Mizan ini lau lisan kafatain. Dia itu timbangan. Kalau bahasa kita timbangan ini ada neraca gitu. Ada kanan, ada kiri. Dua piringan kayak piringan. Dan ini besar. Itu kalau bumi aja dimasukin kecil ditaruh situ. Timbangan amal tuh bumi aja ditaruh kecil tuh. Nah, ini nimbang kerjaan manusia. Yang dosanya yang bangor di dunia wah berat nih. Amal jeleknya lebih berat dari amal Sama-sama. semuanya walaupun sekecil apapun dimasukin di situ. Makanya itu surat An-Nisa kafatun nur. Kalau yang baik itu kayak cahaya dia, berat. Nah, kalau yang jelek itu zulma, gelap dia. Alhamdulillah. Kemudian apa? Al-Khawd, telaga Rasulullah SAW. Khawdur Sayyidina Muhammad SAW yasnabu minal mu'min qabla dukhulil jannah. Ini orang mukmin yang udah beres di jembatan, dia hisab, dia padang mahsyar, terus dia di mizan, nah, baru dia minum namanya telaga Kausar. Tuh, diminum tuh sebelum masuk surga. Man syariba minhu syurba la yadma ba'dahu abadan. Orang yang minum di situ nggak bakal haus selama-lamanya. Ardu masira syahr. Panjangnya itu kayak jalan sebulan. Lu jalan sebulan kagak kelar-kelar, nah, panjangnya tuh segitu. Mau asyaddu bayad minal laban. Itu airnya itu lebih putih dari susu warnanya. Wa halu minal asal, lebih manis dari Madu. Haulau abarik ada dan juga sama. Itu apa tuh? Kalau orang minum tuh apa tuh? Gelas. Cangkirnya itu. Cangkirnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Jadi orang minum tuh. Tapi orang yang diizinin, kalau nggak diizinin lo minumnya tendang lo. Yang jagain tuh. Nah, yang nuangin Rasulullah SAW.
Afadahu mengganti. Wa kalidzalik minal umur al-akhirah, dan lain sebagainya dari urusan akhirat. Kal hisab, kayak hisab dihitung amal, wa syafaat, syafaat Nabi SAW tuh. Oleh syafaatul umma fit fadli ilmi saniyah. Yang paling utama syafaat Nabi itu adalah menentukan tuh orang dicepetin hisabnya berkah Rasulullah SAW. Terus apaan? Orang yang syafaat Nabi yang kedua, yang tadinya orang berhak masuk neraka karena dapat syafaat Nabi akhirnya masuk ke surga. Ada lagi syafaat yang ketiga, harus ini orang mau dimasukin neraka, udah mau masuk akhirnya dikeluarin lagi karena berkah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat itu memasukkan orang masuk surga nggak pakai dihitung lagi, udah. Lagi dihitung datang Rasulullah, ini jangan dihitung lagi, udah. Masukin ke surga, masuk ke surga. Ini yang paling enak nih. Apalagi ada yang naikin derajat. Ada orang yang meninggal di kota Madinah. Orang meninggal di kota Madinah itu takhfiful azab. Azab diringanin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memasukkan surga Ammi Abi Thalib, pamannya Nabi, Sayyidina Abi Thalib. Jadi jangan lo kata Abu Thalib mati kafir mulu. Nih, ada keterangan nih di dalam kitab Bahjatul Wasail. Bahwasanya itu Ammi Abi Thalib tuh, karena berkat syafaat Nabi itu pamannya masuk ke dalam surga. Ibu bapaknya sama. Biman sallallahu alaihi wasallam. Atasya biman istawat hasanah wa sayyi'ah fa yadkhulul jannah. Ada lagi syafaat Nabi, orang amalnya seri. Amal seri yang jelek sama yang baik hitungannya sama, seimbang. Nah, karena syafaat Nabi akhirnya masuk ke dalam surga. Yang imbang. Kurang-kurang dikit ditambahin sama Nabi. Ahlul Arab. Yang ke-10 pandukul umatul jannah qabla umam. Itu umat Nabi Muhammad masuk surga duluan. Umat yang lain belakang. Jadi umat yang lain tuh belum masuk surga. Kecuali umat Nabi Muhammad udah masuk surga semua. Jadi dia tungguin lo nih. Dia padahal udah hidupnya duluan, dulu di dunia, amal udah dihitung banyakkan baiknya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad belum masuk surga semua, umat yang lain belum boleh masuk. Enak dulu ditungguin, datang belakangan masuknya dulu. Makanya apa? Syafaati ummati salam li ahlil kabair min ummati. Ini syafaatku buat orang yang bangor-bangor dosanya banyak dulu di dunia dapat syafaat Nabi. Asal apa? Asal lu cinta sama Nabi. Kalau lu kagak cinta sama Nabi, lu kagak bakal dapat syafaat lu. Apalagi barza. Barza itu bainal dunya wal akhirah. Nah, barza itu antara dunia dan akhirat. Jadi kalau orang mati namanya barza. Itu kalau ibarat kata stasiun. Lu kalau mau, kita kan ada stasiun, ada terminal bayangan sendiri. Belum sampai tujuan. Min waqtil maut ilal ba'as. Faman mata faqad dakhala bil barza. Nah, itu antara orang mati sampai dibangkitin dari dia. Jadi lu hidup lagi. Jadi orang mati bukannya dia mati beres udah. Jadi dia ada tempat nunggunya, itu barzah. Kalau lu kiamat masih 10.000 tahun, ya lu 10.000 tahun di barzah. Dan satu hari di kuburan di alam barzah itu berbeda sama di dunia. Ini lebih lama. Ada riwayat bilang itu 50.000 tahun. Ada yang bilang itu satu hari di barzah itu 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau ini baru tahun 2000, lu baru 2 hari itu bisa. Ini kalau dia azab, ya dia azab dulu selama itu.
Jadi jangan kira hidup di dunia itu kayaknya segala-galanya, kagak. Lu mesti pikirin hidup setelah mati. Itu barzah. Barzah belum namanya akhirat, lebih ruwet lagi. Jadi jangan kira hidup di dunia ini paling susah, kagak. Nah. Akhirnya disebutin paman mata faqad dakhala bil barzah. Siapa orang mati maka dia masuk ke alam barzah. Oh. Dari alam barzah itu apa? Min su'alil malakain. Pertama, ujian pertama. Lo masuk alam barzah, ujian pertama adalah pertanyaan dua malaikat. Malaikat munkar dan malaikat Nakir. tanya lo. Ayo. Muhibbadan ha'ilain yaqudan al-abad fi qabri. Lo baru masuk kubur, kan orang masuk kubur tidur ini. Langsung diangkat gitu. Lo diangkat lo. Langsung didudukin sama malaikat. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan lo? Allah. Ya kalau sekarang lo jawab. Siapa? Ini dua malaikat ini itu muhibban. Dia dua-duanya berwibawa, serem. Lu kalau ngeliat orang serem gimana sih? Aduh, orang gede, terus gosong, kupingnya kupingnya jablang. Jablang, terus serem gitu, otot gede gitu. Pas lagi pusing. Penting. Kan lu ngeliatnya serem gitu ya, tapi banyak gitu, serem. Anakku. Kan kita takut gitu. Orang pakai seragam lu gitu, baju tentara gitu, serem kan. Ini malaikat yang lu hadapin. Kalau diketok lu 1000 tahun tuh nggak hilang sakitnya. Tanya tuh, siapa Tuhan lo, siapa Nabi lo, wama dinuka, wama nabika. Nah itu huma patayanil qabr. Dua ini malaikat adalah fitnah pertama di kuburan. Artinya ujian pertama lu masuk kuburan tuh dua malaikat. Tapi belum beres gitu. Lu ini kagak beres, kan masih panjang alam barzah. Lu nggak bisa jawab ini. Tiap hari lu tanya malaikat. Tanya, "Man, lu nggak bisa ketok palanya." Bung, endem lu. Tadi tanya lagi, nggak bisa lagi. Dia hajar lagi, terus-terusan lagi itu. Nah, sampai akhirnya lu masukin di kantor. Di barzah itu ada kantor juga tuh. Wa adzabul qabri wa na'imi, azab kubur dan nikmat kubur. Adil jisim war ruh kama yasha Allah taala haqqun hikmah wa adl. Nah, ada azab kubur, nikmat kubur. Nah, kalau lu misalnya amal lu jelek, naudzubillah, lu dikubur jadi azab. Azab ulin, belum digigit kalajengking, digigit ular tuh. Ular bukan garaga, bukan. Dan namanya Sujal Akro. Matanya picek satu doang matanya itu. Namanya Sujal Akro. Itu kalau digigit orang, wow, Beracun. racunnya sakit itu nggak terkira. Namanya Sujal Akro. Belum kalajengkingnya, belum lobang neraka dilobangin, nah, masuk betul tuh. Baunya, wah, kuburan belum digincet, panjang dah lo. Kalau nikmatnya luar biasa udah. Orang kalau dapat nikmat kubur udah anteng loh. Wa Al-Quran jami kutubillahi munazzahah, dan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah benar. Nah, kitab Allah yang diturunkan itu ada berapa? 114. 114. Kalau kitab-kitab Allah nih, khamsuna ala sis, 50 kepada Nabi Sis, ini namanya suhuf. Wasalasuna ala Idris, 30 ke Nabi Idris. Wa isruna ala Ibrahim, 20 kepada Nabi Ibrahim. Terus kemudian disebutkan itu ada kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Kemudian
Taurat, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sholli Nah, itu alaihi. jumlahnya 114. Suhufi ada Suhufi Ibrahim. Suhuf. Jadi wajib kita imanin. Nah, kalau sekarang itu kitab-kitab itu udah ada berantakan, udah kecuali Al-Quran yang dipalsuin. Latimma wa kata kharaja Ibnu Hibban bisa ana Nabi sallallahu suila anil anbiya. Itu di dalam riwayat Nabi SAW ditanya berapa jumlah para nabi. Nabi jawab mi'a alaf wa arba asyara alfan. Para nabi itu ada 124 ribu. Nah, kalau Rasul ada 313. Nah, yang kita percaya, yang wajib kita tahu 25. Rasul itu ada 313 tuh. Kalau Nabi Rasul ada 124 ribu. Mungkin aja ada yang dikuburin di Indonesia, kita kagak tahu tuh. Pokoknya semua para Nabi dan Rasul itu semua dunia mungkin ada yang dikuburin. Ini kita nggak tahu. Oh. Ayo kata kawan ini lahad bagi suruh ada mu'in di anu la yu'min ma dzikran ada aktar min adadihim. Kulubihim min laysa minhum. Ya itu jadi ada 124 ribu. Wal wajib iman bihim bijamil anbiya, maka kita wajib beriman kepada semua para nabi. Paman alama minhum, dan wajib kita tahu mereka yang 25. Selebihnya lu kagak tahu, gue juga kagak tahu. Orang semua juga belum tentu tahu tuh 124 ribu nah. Nggak tahu gitu. Yang kita tahu wajib tahu cuma 25. Karena tuh di dalam Al-Quran Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. ya, cari tuh. Dan Nabi nggak tahu lo. Kalau badul ulama kulluhum minal ajam. Nah, berkata ulama, semua para nabi itu al-ajam. Ajam itu bukan orang Arab. Semua nabi itu bukan orang Arab. Illa khamsah, kecuali 5 orang. Siapa yang orang Arab? Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Wa Ismail, Nabi Ismail, kakeknya Rasulullah SAW itu orang Arab. Hud, Nabi Hud yang makamnya di Hadramaut itu orang Arab. Nabi Saleh sama. Nama Nabi Shu'aib itu 5 nabi itu keturunan bangsa Arab. Selain dari itu Ajam itu di luar dari Arab. Nabi Adam bukan orang Arab, belum ada bangsa waktu itu. Apalagi Nabi Nuh bukan, Nabi Ibrahim bukan. Ibrahim itu Babilonia, kalau sekarang apa? Irak. Tapi wallahu alam, ada yang bilang Nabi Ibrahim ya orang Nusantara, orang Indonesia, kita nggak tahu. Itu masih perdebatan. Karena di sejarahnya juga masih diperdebatkan. Wa ulul azmi minhum ala inda atiyah khamsa. Yang ulul azmi dari 25 ini 5, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah. Oh. Daud alaihissalam wa Daud wa Ayyub isanu zada Zahshiri. Ada lagi Imam Zahshiri ini menambahkan, tapi ini nggak kuat nih pendapat. Ada 10. Nabi Daud masuk, Nabi Ayyub, Nabi Yakub, Yusuf, dan Nabi Ishak. Tapi ini pendapat nggak kuat.
Dan dan bahasa para nabi itu lain-lain. Ada bahasa Arab yang Nabi Muhammad bahasa Arab, ada bahasa Suryani yang Nabi Ibrahim. Jadi beda-beda tuh bahasa. Walaysa minal anbiya Dzulqarnain wa huwa Abdullah ibn Duhaq ibn Ma'ad. Ada yang bilang Dzulqarnain ini bukan nabi. Wakila Mus'ab bin Abdullah bin Qanan bin Mansur, wakila Iskandar wa huwa mu'min. Wa amal Iskandar Yunani fa huwa musyrik. Inama yasul Zulkarnain lamma da'a qauma lil iman darabu ala qarnil aiman. Famata summa ba'sa summa da'u darabu ala qarnil aisar. Famata summa ba'sa au li'annahu balagha qatral ardal musyrik wal maghrib. Ada yang bilang dia bukan seorang nabi, ada juga yang mengatakan dia seorang nabi. Gitu. Kemudian wal malaikatu haq, dan para malaikat itu juga ada, benar. Kalau yang membelakang yang malaikat Aisyamul Latifah Nuraniyah. Ini malaikat ini jisimnya, bentuknya itu Nuraniyah, cahaya. Kalau kita kan tanah. Kalau malaikat itu nuron, cahaya. Kalau jin itu nar, api. Nah, beliau mukhtalifah, bisa berubah bentuk. Tapi mukhtalifan di suratul syarifah, tapi berubah bentuknya bentuk yang mulia-mulia. Biasanya tuh malaikat tuh jadi para sahabat tuh biasanya doa. Ada sahabat Nabi itu namanya Duhaq, itu sering dicerupain malaikat Jibril. Apalagi binatang bisa tuh. Biasanya malaikat tuh nyaru jadi binatang, biasanya ayam. Ayam apa tuh? Ayam jago. Kalau setan tuh seringnya burung gagak. Kalau film setan enggak mulu. Apalagi anjing tuh. Kadang setan nyaru di situ. Ajiba minhum mu'min wal kafir muti wal asi sayatin. Nuraniyah sa'anu ilqa'an nas fil fasad wal gawiyah dan asbabul ma'asi wa asba' al-zalik. Kemudian apa? Wal jannah haq, dan sorga benar. Wajudnya atasul mazai awal jinan darul jalal minal lu'lu' wal abyad. Ini sorga ini dalam kitab Nuzhatul Majalis. Sorga kan ada macam-macam nih. Nah, yang pertama itu namanya Darul Jalal. Sorga nih. Itu minal lu'lu'il abyad. Dia dari permata yang putih. Itu permata gak? Tahu. Mana permata? Emas. Bukan emas, kerang lu kerang. Oh, kerang. Mutiara. Dia itu warnanya putih. Bentuknya tuh sorganya tuh jalan kayak begitu, Darul Jalal. Jadi kalau kita masuk tuh apa tuh terang gitu. Tani Darussalam. Yang kedua namanya Darussalam, bukan sekolahan. Sorga ini namanya Darussalam. Kalau Darul Jalal kan rumah keagungan. Kalau Darussalam tuh rumah keselamatan. Nah, itu min yakut ahmar. Dia dari yakut. Yakut itu ada tuh batu namanya yakut ahmar yang warnanya merah. Cari deh tuh ntar di Google. Yakut ahmar. Apa sih yakut? Iya, yakut sudah. Udah merah cakep gitu, merahnya cakep. Itu yang kedua. Ini secara garis besar aja nih ya. Tadi soal Jannatul Ma'wa. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Oh, dia Zabrajat akhdar. Dia dari zamrud warna hijau. Nah, lo cari nanti zamrud hijau. Oh, harganya juga lumayan tuh. Yang keempat Jannatul Khulud min marjan asfar. Ada yang keempat namanya Jannatul Khulud.
ini dari marjan yang aspar. Marjan kan biasanya merah, tapi dia warnanya kuning. Marjan tuh merah tuh. Kalau aja sirup kan sirup marjan warnanya merah tuh. Tasnya itu gitu. Ini warnanya kuning. Nah yang kelima Jannatun Naim. Ada yang kelima namanya surga Jannatun Naim. Min fiddati bayadha. Dia dari perak yang warnanya putih. Perak warnanya putih. Nah yang kanan itu Jannatul Firdaus. Ada namanya surga Jannatul Firdaus. Min zahab ahmar, dari emas yang warnanya merah. Kalau lihat karang emas kuning ini merah. Wasabiya Jannatu Aden. Nah yang ketujuh nih, surga paling tinggi namanya surga Aden. Itu Darun Abyad. Dia dari warnanya putih semua, bersinar. Jadi kalau putih itu kelihatan luas, sejuk, gitu. Enak, adem. Kala Ibnu Abbas, Kusurul Jannah ada dan bersama. Berkata Abdullah bin Abbas, itu bangunan gedung-gedung di sorga itu jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Lu pernah lihat bintang enggak? Pernah. Nah, lihat di Karangtengah, lo cari tempat yang jalan-jalan kemana yang dekat-dekat pantai itu kan kelihatan kalau jadi bintang. Itu sebanyak bintang yang di langit. Sampai sekarang tuh bintang baru diperkirakan jumlahnya 4 miliar. Baru diperkirakan tuh NASA itu 4 miliar. Tapi kan nggak bisa tentu dihitung berapa tuh bintang langit. Nah itu ntar, itu gedung-gedung di sorga itu banyak bintang-bintang di wa anharu ada dan nujum bersama. Begitu juga sungai-sungainya sebanyak bintang-bintang di langit. Tapi sungai di sorga jangan lo bayangin kayak lu sungai situ, jangan. Yang ada tokainya itu. Dia semua lo cakep, jernih itu. Mata air. Nahrun juga lahu nahrul rahmah tuh. Namanya sungai kasih sayang. Yajri fi jamil janan. Itu ngalir di dalam sorga semuanya tuh. Nah sungai itu, sorga itu sungai langsung ada 4 jalur. Ada air yang jernih, kalau diminum tuh enak. Yang kedua tuh air dari sungainya warnanya tuh sungai susu. Ada sungai madu. Nah satu sungai arak. Jadi bir, tapi diminum agak mabok. Iya. Arak iya. Wanaru hakun, dan neraka juga hak. Berkata Imam As-Samarqandi di Tadbil Ghafilin, linnar lahu sabatu abwab. Nah, neraka ini ada 7 pintu juga. Likulli babin minhum juz'un maksum. Menjauh jam tu habak dua aspal min ba'd. Neraka tapi 7 pintu tapi ada susun-susunnya dia. Laki, perkedel lu ditutup. Nah, yang paling bawah, berarti itu paling kejam tuh siksaannya. Mau yang mana lo? Mau yang mana nih? Nah, dan pintunya terbuka. Min babin ila bab masira sab'ina sana. Dari satu pintu ke pintu lain itu ada jaraknya itu 700 tahun lo jalan kaki. Dari mana kira-kira? 700 tahun lo jalan Kaki. sampai mana kira-kira? Lilingin bumi bisa lo berkali-kali. Bisa. Itu jaraknya jauh. Tapi itu. Nah, al-babul asfal fihi al-munafiqun, yang paling bawah. Nah, itu orang munafik. Kata Islam, kalau orang munafik gini, di kata Islam lakuannya kayak orang Yahudi. Itu orang munafik tuh. Di kata Islam lakunya kayak orang Nasrani, itu namanya orang Munafik.
Kata orang Islam, tapi puasa tuh kagak puasa. Sholat Oke. kagak. Munafik. Waman kafar min ashabil maidah. Ada lagi orang kafir. Wa ali Fir'aun. Nah, keluarganya Fir'aun. Wa ismul Hawiyah. Nah, namanya itu Hawiyah. Al-Babusani bihim musyrikun. Yang kedua baru orang-orang musyrik. Nyembah Allah juga, nyembah yang lain juga. Nah, namanya neraka Hanam. Jahim. Nah, yang ketiga itu as-sabiun. Orang yang nyembah apa namanya itu? Berhala tuh. Ah, namanya itu neraka sakor. Wama adraka ma sakor la tuzi wala Al-Qur'an. Nah itu neraka sakor. Yang keempat itu iblis waman tabi'a. Nah, ini iblis nih sama pengikutnya. Kalau ngikutin iblis wal majusi. Nah, orang-orang majusi nyembah api. Nah, itu yang nyembah setan. Nah, masuk di situ tuh. Namanya neraka ladha. Nah, yang kelima Yahudi. Nah, yang masuk orang Yahudi masuk ini. Namanya neraka hutama. Wama adraka mal hutama. Narullahil muqaddah. Yang keenam An-Nasara, Nasrani masuk di sini. Namanya neraka Sa'ir. Yang ketujuh, nah, neraka Ahlul Kabair min ummati Muhammad SAW. Ini orang-orang yang bangor kebangetan nih dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dia mati belum tobat. Kalau dia tobat aman nih, selamat dia. Tapi dia mati belum tobat. Tar aja gue tobat, tar aja gue ngaji, tar aja gue sembahyang, mati. Namanya belum ditantu. Tar aja gue sedekah, tar ini. Ntar akhirnya mati. Alhamdulillah. Lu ngaji lu, ntar aja dah. Yuk, ntar besok mati. Nah, ini model gini nih. Gak jadi. Tuh, jadi. Nah, ini ya tubuh intaha. Wa majanam faismu yujamma kama fadal masyayikh. Tuh, masuk situ lo. Mau yang mana lo? Alhamdulillah. Wa jami majabi sayyidina Muhammad SAW hak. Dan apa yang disampaikan nama Nabi itu benar. Kal Mi'raj, Isra Mi'raj itu benar. Nabi banyak tuh cerita tentang Isra Mi'raj. Wallahu a'lam Bissawab. Allah. Allahumma sholli ala sayyidi sadat wal muqaddah wal iradah wal kaidah bibika Muhammad
habibika Muhammad Allah
hadrah minkum